WA dulu. Belum, belum, iya belum dibuka ininya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Jogan Ramadan Online ngaji bersama para ulama perempuan Indonesia. Ini adalah sesi ke-6 ya kalau nggak salah. Tema kali ini kita akan membahas soal fikih haji dalam perspektif perempuan. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan pembahasan-pembahasan fikih-fikih haji yang sebelumnya sudah dibahas gitu. Jadi ada khusus dari melihat dari perspektif perempuannya sendiri. Recording in progress. Bunyi itu apakah suaraku masuk? Iya. Atau kalau misalkan tidak memungkinkan nggak apa-apa mungkin ya nggak buka video Oh, ya, Bunda ya. Mbak, udah masuk sih. Masuk ya, oke. Tadi gambarnya kalau nggak salah itu katanya zoomnya mungkin minta diupdate ya. Jadi gambarnya itu eh, warna-warni gitu loh Bun. Iya. Oke, teman-teman, jadi sebelum sambil nunggu persiapan punya itu jadi tema ngaji kita hari ini adalah fikih perempuan dalam fikih haji dalam perspektif perempuan. Nah, udah oke Bunda. Eh, kita akan ditemenin oleh Bu Nyai Toah. Beliau adalah salah satu ulama perempuan Indonesia dan juga pengasuh di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon gitu. Jadi mungkin bagi sebagian teman-teman sudah kenal beliau. Beliau juga sering nulis di Mubadalah ID terutama seputar isu lingkungan gitu ya. Bun, aku panggilnya Bunda ya, biar dianggap sebagai anak santrinya. Bunda, apakah sudah bisa dimulai? Nah, bagi teman-teman juga yang mau bertanya seputar fikih haji atau persiapan apa aja sih yang harus dipersiapkan perempuan sebelum melakukan haji atau umroh juga bisa di kolom chat atau mungkin nanti bisa bertanya langsung ke Bu Nyai Toah setelah pemaparan materinya gitu. Sorry. Kerja sama Mbak Ya. Zahra, ada di sini ada Mbak Zahra Amin, udah bergabung. Ada juga teman-teman Salingers, ada Mbak Sundus, ada Mbak Utami, dan juga ada teman-teman yang lain. Terima kasih sudah ikut gabung di sesi kali ini. Halo, Bun, Halo, aman? gambarnya. Dari sana Oke, gambarnya seperti ya? iya gambarnya timbulnya warna-warni gitu loh, Bun. Atau bisa pakai HP lain mungkin, Zoom lain. Atau gimana, Mas Dul, ada tips-tips nggak? Ya, oke. Panggilin. Bisa aja. Kenapa? Gambarnya begitu lagi. Kalau HP aja, Pak. Ya, boleh pakai HP nggak apa-apa, Bun. Iya. Ya, pakai handphone lawan. Nanti PowerPoint-nya biar aku bantu untuk share di sini. HP aja. Deh.
Oke, teman-teman mengingatkan kembali bahwa Jogan Ramadan Online ini adalah salah satu rangkaian kegiatan Ramadan Mubadalah ID di tahun ini gitu. Jadi selain ada Jogan Ramadan ngaji bersama para ulama perempuan, kita juga ada live IG ngebahas soal pertanyaan dari Salingers di Instagram. Ada juga ngaji bersama para ulama perempuan yang lain bekerja sama dengan UNU Jogja, dan juga kegiatan ini juga didukung oleh Fahmina Institute dan juga KUPI gitu ya teman-teman. Sambil nunggu, kayaknya masih persiapan punya itoahnya. Oke, gimana Bun? Pakai HP udah aman? Tapi suaranya bisa jelas nggak suara saya? Suaranya jelas, tapi kayaknya Zoom yang satunya di ini ya, suaranya biar nggak mantul. Ya. Oke. Oke, kalau sekarang udah. Ya. Oke. Apa kabar Bunda? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Sehat. Pak Fitri apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Terima Belum kasih puasa, masih sudah. puasa ya? Ya, aku udah puasa sih. Kemarin-kemarin udah head. Udah bolong. Oh iya, teman-teman mengingatkan kembali, memperkenalkan sedikit bahwa sesi kali ini kita akan ngaji dan juga menimba ilmu dari Bunyai Toa. Jadi Bunyai Toa ini salah satu ulama perempuan Indonesia dan juga pengasuh di Pondok Pesantren Haskempek Cirebon gitu. Oke, Bun, untuk sesi selanjutnya aku serahkan kepada Bunda Toa untuk menyampaikan materinya soal fikih haji perspektif perempuan gitu. Apakah mau langsung share screen atau mau pembukaan dulu? Silahkan Bunda. Bebas sih. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Mbak Fitri dari Jogan Mubadalah atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa berjumpa, berkumpul kembali dalam majlis yang insya Allah semoga penuh barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada seluruh yang hadir di majlis Ngaji Jogan Mubadalah, yang terhormat senior atau guru kami Kiai Husain Muhammad, kemudian Kiai Fakih Abdul Qadir, Kiai Marzuki Wahid, dan seluruhnya, baik ulama perempuan, Nyai Masria Angfa, Ibu Badriah Fayumi, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah dulu agar supaya pertemuan kali ini mendatangkan barokah dan manfaat maslahah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin khususan Sayyidah Khadijah wa Sayyidah Aisyah wa Sayyidah Mariyatul Qibtiyah wa ahli baitihi Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum, Sayyidah Zainab wa dzurriyyatihi tahirin ridwanullahi taala alaihim ajma'in, wa bil khusus Sayyidah Nafisa, Sayyidah Zainab, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah Khulafair Rasyidin, Sayyid Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein. Wajah masyayikhi khususan Kiai Hashim Asyari Jombang, Wanyai Khari binti Hashim, Wanyai Solihah Wahid Hashim, Wanyai Murtasya, Wanyai Aminah Mansur, Wanyai Huzaimah Mansur. Wajah masyayikhi Mahdir Boyo Bifusuki Abdul Karim wa zawjatihi Nyai Domroh
wabil khusus Kiai Mahrus Ali wa zaujatihi Nyai Zainab, wabil khusus Nyai Umi Kulsum binti Mahrus jamaah syekhina syai'ul walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf Mbak Fitri, suara saya kedengaran? Masuk, Bun. Aman. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mulai saja. Mohon Oke. maaf kalau nanti kita bareng-bareng sharing aja ya, karena memang bab haji ini luas juga, banyak perbedaan ulama berpendapat, apalagi ini fikih haji dan umroh dalam perspektif perempuan ya. Saya akan menjelaskan tentang kenapa ada fikih perempuan, karena memang di dalam melaksanakan ibadah haji, baik jamaah haji perempuan maupun laki-laki, ini memang dibedakan. Ada beberapa yang berbeda tata caranya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ruknun min arkanil islami. Saya kebetulan ada sedikit mengambil dari kitab Al-Mughni, karangan Syekh Sa'id bin Abdul Qadir, kemudian ada juga dari Fathul Qorib. Al-hajju ruknun min arkanil islami. Haji sudah kita tahu bahwa termasuk salah satu dari beberapa rukun Islam. Wa fardun ala kulli muslimin hurin balighin aqilin. Fardu bagi setiap orang yang beragama Islam, yang merdeka, yang sudah balik dan memiliki akal yang sehat. Wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalilnya kefarduan haji adalah ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, juga ada dawuh dari Kanjeng Nabi, hadis Nabi, Bunya al-Islamu ala khamsin. Al-awalu syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatus shalat wa ita'iz zakat wa shaumur Ramadan. Kemudian yang kelima wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji termasuk rukun Islam yang kelima. Kalau rukun itu berarti wajib ya, atau fardu, sama juga nama lainnya. Wajib bagi setiap orang yang beragama Islam melakukan ibadah haji. Tetapi di dalam melakukan ibadah haji ada beberapa syarat-syaratnya bagi siapa saja yang kemudian kena perintah, kena khitab perintah melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh. La yajibu syurutul haji, la yajibu al haju al ahadin illa bi khamsati syurutin. Syaratnya haji atau haji bagi setiap orang itu tidak diwajibkan kecuali memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah al-Islam, harus orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah al-aql, orang yang memiliki akal yang sehat. Yang ketiga adalah baligh, orang yang sudah berumur akil baligh. Kalau laki-laki berarti sudah berumur 15 tahun, perempuan sudah berumur 15 tahun, atau umur 9 tahun yang sudah mengeluarkan menstruasi. Kemudian yang keempat adalah hurriyah, orang merdeka, bukan hamba. Kemudian yang kelima adalah istitha'ah, memiliki kemampuan atau mampu melakukan ibadah haji. Fa'amal islamu fal kafiru ghairu mukhatabin. Satu, syaratnya harus orang yang beragama Islam. Berarti kalau non-muslim ada banyak ya. Kalau di Indonesia berarti ada Kristen, Buddha, Hindu. Itu berarti bukan tidak terkena khitab. Maka dia fala yajibu alaihi wala yasihhu minhu. Dia tidak berkewajiban dan juga jika melakukan ya tidak sah. Jadi ini sasarannya haji itu hanya bagi orang yang beragama Islam.
Yang kedua, al-aql, harus memiliki akal yang sehat. Berarti tidak gila, tidak mughma alaih, tidak gila baik gila yang yang kumat-kumatan atau gila yang sepanjang hidupnya gila. Kemudian yang ketiga adalah balik, harus sudah akil balik, sudah berumur 15 tahun laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan berarti belum men, tapi kalau sudah umur 15 tahun berarti sudah balik. Berarti kalau masih kecil di bawah umur 15 tahun, sobi biasanya ya, dalam bahasa kitab dikatakan sobi, itu laisa minal mukallafain, tidak termasuk orang yang mukallaf. Majnun dan sobi tidak terkena hukum khitab atau tidak termasuk mukallaf, berarti belum berkewajiban melakukan haji. Kemudian yang kelima, huriyah, harus merdeka. Sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi ya, meskipun perlakuan budak masih ada, tetapi hukum perbudakan sudah tidak ada, Mbak Fitri ya. Jadi sudah huriyah semua, sudah merdeka ya. semua. Nah, yang kelima ini adalah istitoah, harus memiliki kemampuan. Dalilnya ya tadi ayat yang pertama saya sebutkan tadi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan iku kerana Allah hijjul baiti 'alan nasi wajib ing atase menungsa hijjul baiti utawi haji ing Baitullah rupane man wong istata'a kang mampu sapa man apane sabilan dalane. Dan karena Allah diwajibkan atas manusia melakukan ibadah haji ke Baitullah, yaitu man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu perjalanannya melakukan ibadah haji. Jadi syaratnya yang kelima, selain tadi beragama Islam, kemudian memiliki akal yang sehat, kemudian balik, kemudian huriyah, yang kelima adalah harus istitoah, harus mampu. Lalu apa saja yang berkaitan dengan istitoah? Di dalam kitab Al-Mughni dikatakan ada 5 perkara yang ada kaitannya dengan istitoah, yang ada kaitannya dengan mampu melakukan ibadah haji. Yang pertama adalah azad, yang pertama adalah ongkosnya. Yang kedua adalah ar-rahilah, yang kedua adalah kendaraan. Berarti pesawatnya. Ada pesawatnya. Kalau zaman dulu berarti ada kapalnya atau ada ontanya. Atau kalau orangnya rumahnya dekat dengan Mekah berarti ada mobilnya. Kemudian yang ketiga adalah sihatul badan. Badannya harus sehat. Kemudian yang keempat adalah amnut thariq, perjalanannya aman. Kemudian yang kelima adalah imkanus sair, ada kesempatan melakukan ibadah haji. Nah, 5 itu masuk di dalam keterangan atau masuk di dalam syarat-syarat yang ada hubungannya dengan istitoah. Yang ada hubungannya dengan dia sudah memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji. Pertama tadi memiliki ongkos ya, memiliki biaya. Biayanya apa? Biaya itu. Wa syaratu fi zadi ma yakfihi li dhahabihi wa ruju'ihi fadilan amma yahtaju ilaihi li nafaqati man talzamuhu nafaqatuhum wa kiswatuhum muddata dhahabihi wa ruju'ihi wa fadilan an maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi ma. Disyaratkan di dalam ongkos atau biaya adalah biaya yang mencukupi untuk pulang pergi melakukan ibadah haji bagi jamaah yang mau melakukan ibadah haji. Dan di luar biaya yang untuk melakukan perjalanan berangkat dan pergi, juga biaya menafakoi keluarga yang wajib dinafakoinya. Misalnya ada anak pembantu yang ditinggalkan, itu harus dipastikan ada biaya yang untuk digunakan keluarganya saat ditinggal pergi melakukan ibadah haji. Baik itu mulai dari berangkatnya maupun perginya. Wa fadilan an maskan wa khadiman yahtaju ilaihima, dan harus di luar dari tempat tinggal dan pelayanannya. Jadi harus dipastikan tidak hanya biaya makan dan minum, sandang pangan, tetapi juga harus dia bertempat tinggal.
Jadi tidak bisa egois. Saya mau melakukan ibadah haji, sudah ada apa namanya ongkosnya, sudah ada biayanya, tetapi tidak memperdulikan keluarganya yang dia berkewajiban dinafkahi, tapi tidak dipastikan biayanya gitu. Jadi itu yang mencangkup meliputi biaya haji. Jadi tidak hanya biayanya, biaya bayar ONH-nya, misalnya suami istri gitu ya, tetapi harus juga di luar itu ada biaya untuk keluarga yang ditinggal dari mulai berangkat sampai pergi, dipastikan biayanya, rumahnya, bahkan sampai dimin orang yang melayani keluarganya. Misalnya yang ditinggal berarti anak-anak atau yang ditinggal lansia, misalnya ada masih memiliki ibu dan bapak yang sepuh yang harus dilayani. Yang kedua, wasyaratu fi rahilati ayyajidaha bi thamanin mithli. Yang kedua syarat kendaraan yaitu apa? Ada kendaraan dengan harga yang umum. Maksudnya ada pesawat. Sekarang pesawat ya dinisbatkan orang Indonesia yang mau ke Mekah itu harus ada biaya yang umum yang sudah disepakati. Fa'ilam yajid azzada wa rahilata illa bi aktsara minal mithli, apabila tidak ditemukan biaya yang tidak umum kecuali biaya yang lebih mahal, saqatu anhu wujubul haji, maka dia tidak berkewajiban haji. Misalnya tiba-tiba biayanya tidak umum, biayanya melebihi dari yang disepakati, entah dari pihak manapun ya, tapi tidak umum, biayanya mahal sekali, berarti dia gugur, dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian harus sehat badannya. Wa amma sehatul badani fa yashtaratu fihi. Di dalam sehat badannya juga harus itu. Apalagi orang Indonesia, jelas sekali perjalanannya jauh menuju ke Mekah ya. Saya langsung saja kepada orang Indonesia ya, karena ada juga yang ikut diskusi ini orang luar Indonesia ya. Jadi dipastikan harus sehat badannya, qawiyatun yastamsiku biha ala rohilah, memiliki kemampuan menggunakan kendaraannya tanpa ada kesulitan yang sangat. Kalau ini kalimatnya rohilah ya, kalau dalam kitab klasik itu memang kendaraan apa namanya, kendaraan hewan. Kalau misalnya sekarang berarti memiliki kekuatan fisik yang bisa dibuat jalan menuju ke pesawat, yang dibuat bisa jalan turun ke pesawat, tidak kerepotan banget. Jadi tidak misalnya tidak dalam keadaan sakit kakinya, stroke kakinya, tidak bisa digerakkan kakinya, tangannya ya, sakit-sakit yang sangat payah sekali sehingga merepotkan yang lain gitu. Kemudian yang tadi 3 termasuk yang ada hubungannya dengan apa? Istita'ah, yaitu amnu thorik. Wasyaratu fi amni thorik salah satu asya, disyaratkan di dalam amannya perjalanan itu ada 3. Yang pertama fi nafas, jiwanya aman. Ketika perjalanan menuju ke Mekah, ke Baitullah, itu jiwanya jamaah haji dalam keadaan aman. Yang kedua, hartanya aman. Ya, jelas sekali sepertinya aman ya, apalagi sekarang harta yang dibuat untuk bekal di sana bisa hanya sekedar membawa uang receh beberapa real, kemudian kalau misalnya membutuhkan biaya banyak bisa menggunakan ATM atau M-banking ya, jadi tidak begitu dikhawatirkan. Kemudian yang ketiga wal bud'ai, yaitu kehormatan. Di sini tidak dijelaskan laki-laki dan perempuan, tetapi sepertinya yang saya maksud adalah kehormatan perempuan. Bud'i ini kalau dalam bahasa kitab klasik adalah kemaluan. Berarti maksudnya dipastikan tidak ada pelecehan seksual. Jadi finafas dan bud'i ini bisa saling berkaitan ya. Kemudian masuk dalam amnitorik adalah tidak ada pungutan liar. Pungutan liar yang misalnya jangan sampai di tengah jalan kemudian ada pungutan liar gitu. Sepertinya insya Allah dalam hal itu sudah sangat aman ya.
Yang ketiga ini imkan sair. Ada kesempatan waktu untuk pergi haji bagi dirinya. Sudah memiliki kesempatan waktu untuk pergi haji. Kesempatan waktu, sekarang ini misalnya sudah daftar haji, tetapi sudah dapat kursinya itu nanti di tahun 2030. Nah, dalam hal itu berarti masih jauh kan. Sekarang meskipun sudah bayar atau misalnya suruh bayar lunas pun juga bisa ongkosnya, tetapi belum ada Bunda suaranya hilang. Halo Bun. juga harus aman Nah, ongkosnya. Bunda maaf, Ya, tadi di bagian apa? Tidak boleh ada pelecehan dari situ suaranya mulai hilang. oh gitu. Ya, jadi mungkin bisa diulang sedikit. Oh, tidak. Ya, Saya harus oke. maju lagi apa? Oke. Jadi di dalam tadi kan syaratnya istitoah itu ada ongkosnya harus aman, baik itu ongkos untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang ditinggalkan dari mulai perjalanan berangkat sampai pulang, kemudian kendaraannya, kemudian sehat badannya, kemudian yang keempat adalah amnut torik, aman perjalanannya. Di dalam amnut torik, aman perjalanan, ini adalah aman bagi dirinya, fin nafas. Bisa didengar Mbak Fitri? Ya, Ya. Aman bagi jiwanya, jadi nyaman untuk melakukan ibadah haji. Menuju ke Baitullah, pulang dari Baitullah. Sekarang pemondokan itu sudah bentuknya sudah hotel semua, sudah enak sekali. Tapi menuju ke Baitullah, mau melaksanakan toah, mau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, sa'i, itu aman jiwanya. Tidak dalam keadaan ketakutan, tidak dalam keadaan was-was. Loh, memangnya ketakutan? Bisa. Karena di sana itu kan sangat bejubel manusia, bahkan jutaan manusia. Kadang-kadang ada orang yang kemudian ketakutan melihat kerumunan manusia yang sangat banyak. Nah, itu harus dipastikan, harus dijelaskan jauh sebelum mau di dalam manasik haji sudah harus dijelaskan bahwa nanti di sana itu tidak seperti ini. Karena manasik haji kan hanya beberapa rombongan belajar mencari toaf di Ka'bah-Ka'bahan itu ya, miniatur Ka'bah. Nah, tapi di prakteknya itu kan berjubel dengan jutaan manusia. Tidak hanya laki-laki perempuannya, pokoknya laki-laki perempuan tumpah ruah di sana. Kemudian yang kedua adalah hartanya, harta yang dia bawa. Nah, itu bisa kemungkinan harta sih bisa ya. Bahkan misalnya bawa uang atau bawa ATM, tidak hanya di tas, tapi sekarang itu lebih canggih kaos oblong untuk jamaah laki-laki atau perempuan, di bajunya itu bagian dalam tuh ada kantongnya. Oh iya, Tidak takut menarik. jatuh, tidak takut berceceran itu. Nah, yang ketiga ini termasuk amnut torik adalah aman budnya, aman kehormatan perempuannya. Jadi tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa ketakutan di dalam keamanan kehormatan kita sebagai perempuan. Kenapa harus aman? Karena ketika di Masjidil Haram yang di situ jutaan manusia tumpah ruah, tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Nah, itu harus dipastikan aman. Gitu. Ya tidak perlu was-was sih, apalagi kalau misalnya hajinya bersama dengan mahram atau bersama dengan suami. Gitu. Kalau bersama dengan mahram, tentu kita tidak boleh jauh-jauh dari mahram kita. Terutama ketika tawaf ya. Karena tawaf itu mengitari nanti sih ya sebenarnya ada lagi keterangan tawafnya ya, tapi nggak apa-apa sih.
ketika mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali itu kan bersama-sama dengan laki-laki yang kemudian bukan orang Indonesia, apalagi orang Indonesia kecil-kecil ya. Ya di sana akan bersama mengitari Ka'bah dengan orang yang postur tubuhnya lebih tinggi, lebih lah pokoknya lebih segalanya. Kalau tidak dipastikan kuat mentalnya itu apa namanya agak was-was gitu. Nah, itu. Kaget ya Atau Bun ya. kemudian bersama dengan mahram, dengan suami. Hmm. Nah, ini yang harus dipastikan betul-betul aman apa namanya? Ketika tidak bersama dengan mahram, ketika tidak bersama dengan laki-laki atau suami. Itu harus dipastikan keamanannya, aman jiwanya, aman hartanya, dan aman kehormatannya. Ya berarti harus dengan misalnya dengan ada pemimpinnya laki-laki atau ada rombongan dengan perempuan-perempuan yang memang bisa dipercaya dan bisa meyakinkan berani apa namanya melakukan tawaf gitu. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi insya Allah nggak perlu ragu sih, nggak perlu ketakutan. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sana. Karena apa namanya Ka'bah itu kan Masjidil Haram itu kan tempat yang mulia, tempat yang suci ya. Udah bisa lanjut ya Mbak Fitri? Boleh Bun. Nah, okay. Kemudian rukun-rukunnya umroh atau haji. Kalau umroh itu berbeda dengan haji. Kalau umroh itu bisa dilakukan di bulan apa saja. Bulan Ramadan bisa, bulan Syawal bisa, ya bulan Dzulhijjah apalagi bisa ya. Bulan-bulan 12 bulan itu kita bisa melakukan ibadah umroh. Karena rukunnya umroh itu hanya ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian memotong rambut bagi apa namanya perempuan, bagi laki-laki ya sunnah digundul gitu ya. Nah niatnya bagaimana? Nawaitul umrota wa ahramtu biha fardhol lillahi ta'ala. Terus saya labbaik Allahumma umrotan nawaitul umrota wa ahramtu biha fardhol lillahi ta'ala. Kemudian kalau haji ini khusus di bulan haji, itu di bulan Dzulhijjah. Mulai berangkat tanggal 7, tanggal 8 karena tanggal 9 itu wukuf di Arafah ya, berarti tanggal 8, 9, 10, 11, 12 itu melakukan ibadah haji ya 5 hari. Itu rukun-rukunnya satu ihram berbeda dengan umroh. Ihram bersamaan dengan niat di apa namanya di hotel mau menuju ke Arafah itu sudah niat. Labbaik Allahumma. Bunda mic-nya kepencet lagi. Halo Bunda. Kemudian yang kelima adalah memotong rambut atau menggundul rambut bagi laki-laki. Kayaknya belum kedengeran. Bunda Toa, mohon maaf suaranya. Mic-nya kepencet. Nah, Sholat ya mohon maaf. harus Mohon maaf, Bun. apa yang kita pakai Oke. atau apa yang kita kenakan atau maksudnya itu cara-cara menutup auratnya sama seperti sholat. Syaratnya tawaf menurut Imam Syafi'i satu
Suara saya dengar nggak? Ya, ini mic-nya tadi beberapa kali kepencet, Bun. Halo, Ya, sekarang udah kedengaran masuk suara saya? lagi. Ya, sekarang udah masuk Kok lagi. suara Mbak Fitri nggak dengar ya? Tapi suara Bunda masuk. Suara saya kedengeran? Tapi suara Mbak Fitri nggak masuk. Aman, Bun. Udah. Hmm. Jadi syaratnya toaf harus suci dari hadas dan harus najis. Dari hadas dan dari najis gitu ya. Baik Ya. Bunda, mohon maaf. Suaranya kepencet lagi. Coba Mas Dul, katanya suaraku nggak masuk ke Bunda. Coba Mas Dul. Mas Dul jelas. seperti hanya penutup aurat ketika sholat. Kalau laki-laki berarti baina surah warubah. Kalau perempuan berarti seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangannya harus dibuka, tetapi maksudnya dibuka itu awas salah paham orang itu. Banyak sekali jamaah haji di dalam masalah penutup tangan itu sampai sarung tangan motor. Itu banyak sekali yang kurang paham. Jadi harus pakai sarung tangan seperti manset gitu Mbak Fitri. Jadi telapak tangan bagian dalam dan luarnya sedikit kelihatan, kemudian ke sini tertutup. Itu apa namanya? Kalau memang karena macam-macam sih ya. Orang Indonesia itu kalau umroh atau kemudian haji ada yang pakai mukena. Mukena kan ada wadah tangannya ya. Ada yang pakai baju, tapi yang penting baju, jilbab, kemudian kaos kaki gitu ya. Nah, kalau baju itu harus dipastikan menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya telapak tangan luar dan dalam harus kelihatan. Kemudian harus pakai sarung kaki juga. Kalau sarung kaki tentu harus tertutup semua. Tapi jangan kaos kaki yang pendek ya, karena kalau kaos kaki yang pendek dibuat tawaf itu baru satu kali putaran itu lepas. Karena saking berdesakannya. Jadi harus kaos kaki yang panjang sampai betis. Tuh. Kemudian kalau apa namanya, kalau pakai mukena mungkin mukena yang terusan atau potongan, kan ada wadah apa namanya, wadah dagunya ya, ada begini gitu ya. Nah, tanya jilbab, kalau saya biasanya saya pastikan begini. Jadi kalau pakai jilbab, mohon maaf, saya terangkan juga. Kalau jilbab sehari-hari saya kan nggak pakai dalaman tuh kayak Mbak Fitri tuh. Tapi kalau umroh atau haji, ya harus karena sholat ya harus dipastikan pakai dalaman supaya rambutnya tidak kelihatan. Kemudian jilbab itu saya beginikan. Gitu. Jadi maksudnya supaya dagunya tertutup ya persis seperti sholat kayak gitu. Kemudian ininya dipastikan tertutup. Atau sekarang lebih enak sih ya jilbab-jilbab yang apa namanya? Syar'i. Syar'i yang namanya langsung jadi gitu tertutup gitu. Kemudian ada yang ada wadah tangannya langsung masuk. Jadi ketika untuk diangkat atau ke bawah itu tidak kelihatan auratnya gitu. Apalagi kalau kaos kaki itu ada kaos kaki yang bisa wudhu. Jadi kalau wudhu itu tidak perlu dilepas, hanya dilepas bagian jari-jari kaki saja diangkat ke atas, kemudian kita bisa membasuh kaki, kemudian kita pakai lagi, tidak perlu dipakai lepas itu. Kemudian syaratnya toaf lagi yaitu ayakun at-tawafu dakhil masjid. Di toaf harus di dalam masjid, paham ya, semua toaf di dalam masjid. Sekarang apalagi Masjidil Haram sudah diperluas, diperlebar lagi. Meskipun orang yang toaf semakin luas, semakin banyak, tetapi masih di dalam masjid ya. Kemudian selanjutnya harus ikmalus sab'i tawafatin, harus sempurna 7 kali putaran dari mulai Hajar Aswad sampai kemudian Hajar Aswad kembali, itu satu putaran dengan membaca doa-doa. Ada ya, ada banyak doa-doanya, ada Robbana Atina, doa apa saja sebenarnya, atau kemudian surat-surat penting di ayat Al-Qur'an gitu ya.
Kemudian selanjutnya yaitu ya al-ibtida'u minal hajari al-aswadi, dimulai dari hajar aswad sampai hajar aswad kembali, itu dihitung 1 putaran. Kemudian ayat ja'ala fi tawafi al-baita an yasarihi, dijadikan Ka'bahnya itu berada di sisi kiri kita. Nah, jadi muternya tidak sembarang muter. Jadi harus dari Ka'bahnya ada di sisi kiri kita, sisi bahu kita. Nah, gitu. Itu aja Mbak Fitri. Oke, Maksudnya sambil berjalan aja. baik. Nah, Ini sudah ya berarti? iya, nanti Oke. ada tambahan-tambahan Oke. gitu. Terima kasih Bu Nita atas pemaparannya tadi seputar apa ya, persiapan dan juga apa yang harus dilakukan oleh haji perempuan gitu, karena ada beberapa perbedaan persiapan dan juga pelaksanaan haji laki-laki dan juga haji perempuan ya Bunda. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya seputar haji dalam perspektif perempuan, silahkan apa kalau mau bertanya langsung bisa langsung atau mungkin di apa di kolom komentar atau di room chatnya Zoom. Oke Bunda, seputar ini ya fikih haji tentang pakai perspektifnya perempuan. Nah, karena ada beberapa juga pertanyaan di Instagramnya Mubadalah yang udah bertanya beberapa aku bacakan ya Bun ya. Eh, Bagaimana tata cara melaksanakan sholat di Masjidil Haram bagi perempuan? Apakah ada perbedaan dengan laki-laki atau nggak ada gitu ya Bunda? Silahkan. Terima kasih Mbak Fitri. Apa tadi diulang pertanyaannya? Mungkin dua ya, bagaimana tata cara melaksanakan sholat di Masjidil Haram bagi perempuan dan juga bagaimana aturan-aturan berpakaian bagi perempuan yang sedang haji gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perempuan yang sedang ibadah haji, kemudian mau masuk ke Masjidil Haram, itu pakaiannya misalnya mau sholat gitu ya, persis apa yang kita lakukan pakaian ketika kita mau sholat sesuai dengan aturannya mazhab Imam Syafi'i. Ya tadi yang saya jelaskan, seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berarti bisa pakai mukena terusan kan kalau orang Indonesia, atau mukena potongan, tapi dipastikan harus ada apa namanya sarung tangannya. Karena kalau mukena potongan itu kalau dibuat takbir, ininya kan kelihatan. Nah, ini kan nggak sah karena yang harus ditutupi, yang harus terbuka itu telapak tangan dalam dan luar. Berarti kalau ini kan bukan telapak tangan. Atau kemudian baju yang tidak ketat ya, tidak diperbolehkan di sana menggunakan baju yang ketat. Kalau di Indonesia mungkin bebas ya, tapi kalau di sana tidak diperkenankan, apalagi mau ibadah. Jadi mukena apa namanya jubahnya yang longgar, kemudian pakai sarung tangan dan pakai kaos kaki, jilbab juga jilbab rapat gitu ya. Misalnya jilbab biasa seperti ini tadi yang saya contohkan, ininya dipastikan dikasih peniti supaya rapat itu. Kemudian lehernya juga tertutup. Yang paling enak sih jilbab yang langsung jadi itu ya, tertutup gitu. Di luar itu ya bisanya berarti mau toaf ya sama seperti sholat. Cuman bedanya kalau pakai mukena terusan nggak bisa dong pakai toaf. Iya. Dilepas dulu mukenanya, kemudian pakai Sulit celana ya Bun. Iya, ya keserimpet boro-boro bisa muter nanti. Iya. Jadi pakai, makanya rata-rata jamaah haji Indonesia yang biasa pakai apa namanya jubah atau bisa menggunakan celana panjang, kemudian bajunya panjang gitu di bawah lutut gitu. Tadi gitu sih, sama saja seperti sholat gitu. Oke, oke, terima kasih Bunda. Jadi bagi teman-teman yang eh apa, karena aku juga belum mengalami umroh ataupun haji gitu, jadi masih belum terbayang gitu di sana tuh kayak Ya, gimana gitu. Jadi memang sangat ya, berbeda. Ketika dulu saya hmm, juga gitu. Ketika ngaji, hmm. kemudian melakukan ibadahnya berbeda jauh sekali. Jadi Oh, apa-apa, pemahamannya hanya masih ramyang-ramyang nggak apa-apa. ini ini apa eh, hitung-hitung kisi-kisi ya Bunda ya sebelum ke sana ya. Iya, Jadi iya, ada sedikit gambaran gitu ya bahwa kondisi di sana itu ya apa
jumlah manusianya sangat banyak dan sehingga kita harus safety gitu salah satunya dengan memakai pakaian yang nyaman gitu ya ketika tawaf dan juga apa tidak meribatkan diri sendiri gitu ya. Oke, Bunda, ini kalau seputar jadi ada juga teman-teman yang bertanya katanya apa yang harus dilakukan oleh perempuan jika dalam perjalanan haji itu mengalami haid gitu. Nah, atau ada juga yang bertanya apakah memang ketika mau melaksanakan haji atau umroh itu perempuan tidak boleh sedang dalam keadaan haid gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang macam-macam ya pendapat itu. Tapi Hmm. yang saya perhatikan kalau jamaah haji Indonesia yang seharusnya jamaah haji Indonesia jauh sebelum pemberangkatan, misalnya 1 bulan sebelum keberangkatan, itu harus dipersiapkan. Satu yang tadi yang saya sebutkan kesehatannya, terutama kesehatan perempuan, yaitu kaitannya Hmm. dengan menstruasi. Kenapa? Hmm. Ya biasanya yang kita ketahui bersama bahwa tawaf itu ada di Masjidil Haram karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah, tentu di dalam Masjidil Haram dan hukumnya sama seperti sholat, gitu ya, harus suci, berarti dalam keadaan wudhu, kemudian harus suci badannya, berarti tidak dalam keadaan men. Nah, kemudian di sana itu kan sangat dianjurkan. Bunda suaranya mic-nya kepencet lagi, Bun. Ya, tadi mic-nya kepencet lagi. Jaraknya Mungkin kan bisa diulang. jauh, apalagi mau haji Hmm. antriannya panjang sekali bertahun-tahun, berpuluh tahun ya. Sehingga kepengennya ketika melakukan ibadah haji ataupun umroh, itu kita khusyuk, fokus bisa melakukan ibadah di Masjidil Haram dan bisa dalam keadaan selalu suci. Nah, tidak terhalang oleh men, karena tadi syaratnya ketika tawaf dalam keadaan suci. Lah, untuk hal ini 1 bulan sebelum keberangkatan, misalnya berangkatnya Syawal gitu ya, berarti bulan puasa di mens terakhir itu sebaiknya konsultasi dulu dengan medis, dengan dokter. Hmm. Kalau yang paling bagus ya ke dokter kandungan. Hmm. Ini berarti tentu bagi perempuan yang masih mengalami menstruasi ya, masih subur gitu. Kalau sudah menopause, sudah tidak mens, sudah tidak ada masalah. Jadi nanti bisa konsultasi dengan dokter. Biasanya dokter akan menanyakan seperti ini. Ingin sepanjang ibadah haji apa namanya tidak men atau ingin mennya kapan? Gitu. Jadi Hmm. bisa ada beberapa pilihan. Nah, waktu itu kalau pengalaman saya ya, saya ditanya seperti itu. Kalau saya saya tidak ingin sepanjang haji, misalnya 35 hari, saya tidak men sama sekali. Berangkatnya kapan? Akan ditanyakan seperti itu. Berangkatnya misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal ke hari ke-35, misalnya 35 hari ya. Pengen tidak mennya kapan? Saya bebas saja dari awal, saya men nggak apa-apa. Pokoknya kalau men berarti saya tidak ke Masjidil Haram, cukup ibadah di hotel saja. Berarti kalau men berarti tidak bisa umroh, tidak bisa tawaf, ya cukup di apa namanya di hotel saja, bisa melakukan ibadah yang lain gitu ya, wiridan apa-apa gitu ya. Karena jaraknya hotel ke Masjidil Haram kadang ada yang jauh, ada yang dekat. Apalagi jamaah yang pada umumnya bukan yang kelas VVIP, itu rata-rata jauh. Itu kan berarti harus membutuhkan tenaga yang prima, yang selalu sehat gitu. Oke, kemudian kalau misalnya kepengen tidak mennya kapan? Ini tanggal misalnya berangkat tanggal 1 ini contoh saja. Saya kepengen di waktu-waktu ibadah haji yang wajib, berarti tanggal mulai 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, saya tidak mengalami men. Itu kan pas ibadah haji wajibnya kan ya, apa namanya? Niat menuju Arafah, kemudian Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Maaf tadi saya tidak sebutkan, belum saya sebutkan. Belum sempat saya sebutkan. Ya, nggak apa-apa, Bun. Mabit di Muzdalifah, Tambahin. ngambil batu, kemudian mabit di Mina, kemudian lempar jumroh di Mina kan ya. Nah, itu saya pengen tidak dalam keadaan men. Kamu kepengen mennya kapan? Saya setelah itu. Berarti tanggal 8, 9, 10, 11, 12, di atas tanggal 12 saya baru pengen men. Kapan pengen mennya? Saya kepengen mennya tanggal 14. Nah, akhirnya dokter kandungan memberikan
pil. Gaston tuh dicek dulu kesehatan saya, dicek dulu tensinya apanya. Ibu selalu sehat, saya selalu aktif main tiap bulan, itulah. Kemudian tanggal 14 dari mulai awal keberangkatan sampai kemudian tanggal 14 yang saya pengen main, itu saya harus selalu minum obat. Gitu. Sorry. Minum obat kapan biasanya kira-kira men waktu itu? Saya memang kalau saya tidak konsultasi, khawatirnya di hari-hari wajib haji ini saya men. Biasanya tanggal berapa men? Di tanggal 1 itu saya men. Maka dari mulai tanggal 1 saya konsumsi pil kayak semacam pil KB gitu ya, saya pahami sih dari dokter itu. Kemudian sampai selesai haji, tadi saya pengennya tanggal 14 saya pengen men. Jadi kayak mennya hanya sekedar mundur saja gitu. Saya tidak mau tidak dihalangi secara full tidak men gitu ya. Oke, maka tanggal 14 Anda berhenti minum pil. Saya berhenti tanggal 15 hanya jeda 1 hari keluar darah. Itu kan saya yang sehat. Katakanlah rutin mengeluarkan darah men tiap bulan gitu ya. Ada juga model seperti ini. Saya kepengen sepanjang ibadah haji 35 hari saya tidak mengalami men. Eman-eman pompong di Mekah, pompong di depan Ka'bah, masa terkurangi ibadahnya. Ada yang semacam itu. Nah, nanti konsultasi ke dokter. Bagaimana apa yang disarankan dokter harus kita patuhi. Tentu dokter juga menimbang dan melihat kesehatan pasiennya, kesehatan calon jamaah haji itu. Jadi karena ada salah satu teman saya waktu itu sepertinya tidak konsultasi dokter. Dia hanya baca-baca dari buku, kemudian beli pil di apotek. Jadi yang disarankan mungkin hanya pelayan apoteknya. Kemudian dia minum pil tidak keluar darah. 1 hari dia tidak keluar darah, nggak minum besoknya. Kemudian hari ketiganya dia nggak minum keluar darah lagi. Sampai kayak gitu. Mampet keluar. Dia tidak konsultasi ke temannya atau apalagi ke bidang kesehatannya, maksudnya misalnya ke dokter atau ke bidan, tidak sama sekali. Waktu itu saya sempat mengetahui teman saya itu, kata saya, "Sampean kenapa tidak sesuai aturan? Harusnya terus diminum," gitu. Ya akhirnya kacau kan keluar darah itu. Gitu. Di antaranya seperti itu Mbak Fitri, yang harus banget itu konsultasi ke dokter yang masih mengalami masa subur, masih rutin mengalami menstruasi. Karena biasanya gitu, eman-eman sudah nunggu bertahun-tahun, kemudian sampai di sana terhalang oleh men gitu ya. Iya. Dan mungkin yang nggak enaknya juga ketika menstruasi itu kan kondisi tubuh kita juga jadi terganggu ya Bun ya, apalagi kalau misalnya Iya, yang mungkin itu hari juga. pertamanya sakit, misalkan kayak gitu-gitu, itu mengganggu aktivitas kita juga di Mekah gitu dan Madinah dan sepanjang pelaksanaan haji atau umroh itu. Oke, menarik banget jadi teman-teman. Mungkin sebenarnya ada ibadah-ibadah di ketika haji itu yang nggak apa-apa gitu ya Bun ya, ketika kita haid misalkan. Tapi kalau menginginkan seluruh ibadah itu kita ikuti, sebaiknya sebelum pemberangkatan kita konsultasi ke dokter ya Bun ya, Ya. untuk Ya, soal biasanya menstruasi itu. itu pengen tidak men itu pas wajib haji itu, 8, 9, 10, 11, 12 itu. Biasanya kan nggak bisa diulang kembali kan. Kalau Iya umroh kan betul. misalnya sebelum wajib itu bisa melakukan umroh. Mm, Atau misalnya iya, masih ada hari-hari lain di luar tanggal 12 itu bisa umroh. Karena kalau umroh itu kan, kalau haji itu kan yang membedakan ada Arafah, ada mabit Muzdalifah, ada mabit di Mina, tapi itu rangkaian-rangkaian wajibul haji sih ya. Nah, kalau umroh kan hanya 1 hari saja sudah bisa. Karena kan umroh itu hanya ihram, kemudian tawaf, sa'i, potong rambut, udah selesai. Dari pagi sampai kemudian ba'da zuhur selesai. Kemudian besoknya men ya men aja nggak apa-apa. Tetapi biasanya kayak gitu. Nah sekarang kalau kasusnya misalnya tetap keluar darah gitu Mbak Fitri ya. Ya gimana Kadang itu ada Bun? aja. Ya karena banyaknya jamaah haji ya jutaan gitu. Tiba-tiba mengeluarkan darah, ini gimana ya, itu sangat meskipun di sana ada bagian petugas haji yang keagamaan, ada ketua kloter, ada TPII,
ada TPHD, ada kesehatan, tetapi satu kloter itu berapa? 400 apa? Kemudian menangani segitu banyaknya orang ya. Nah, di situ ada ketua rombongan. Ketua rombongan itu biasanya meliputi 40 orang. Tidak tahu saya kalau sekarang apakah masih sama persis itu bagian pelaksana petugas haji ya. Tetapi maksudnya begini, harus banyak-banyak konsultasi. Kalau misalnya di tengah-tengah apa namanya haji, lu tiba-tiba keluar darah, misalnya apa Mbak Fitri? Iya, Kalau misalnya misalnya tidak lagi nabrak ibadah haji yang wajibnya, misalnya tidak mengganggu. Tadi kan yang syaratnya harus suci kan toaf. tolong ya. Karena toaf itu sama dengan sholat. Jadi kalau Hmm, sa'i tidak harus sunat. suci. Atau Hmm, kemudian misalnya balang jumroh, hmm, kemudian di Arafah, itu nggak apa-apa. Yang wajib suci itu adalah toaf karena posisinya sama dengan sholat. hmm. Gitu. Tapi ada juga Ya. yang mengatakan ketika tawaf itu kan kalau haji ya, eh, tawafnya itu tawaf, Masya Allah, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu termasuk rukun haji. Namanya tawaf ifadah, Mbak Fitri. Hmm, Termasuk dari rukun haji itu. Jadi iya. kalau kemudian mau tawaf ifadah, kemudian tiba-tiba datang men, itu ditunggu sucinya. Itu. Tapi kemudian mau sampai kemudian menjelang pulang belum suci, itu ada yang mengatakan dihukumi ikut dengan imam lain, bukan Imam Syafi'i gitu ya. Eh, Imam siapa ya? Kalau nggak salah Imam Hanafi apa? Kemudian dihukumi sama seperti istihadah, yaitu Oh. diblebet, apa namanya, menggunakan pembalut, Hmm, menggunakan sumpel, dipastikan darahnya tidak netes di masjid kan. Karena kan tawaf kan iya, di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, iya, iya. sementara Ka'bah di dalam Hmm, masjid. Itu kan jadi maksud hmm, hmm. gitu. Kemudian baru bisa melakukan tawaf ifadah gitu. Tapi biasanya Jadi sih ada, ditunggunya gitu. hmm. Gimana Mbak Fitri? Jadi ada kalau misalkan tidak sangat-sangat tidak memungkinkan bisa ikut madhab yang lain ya Bun ya, Iya, berarti. Hmm, misalnya kok keluar darah terus-terusan, tiba-tiba ya hmm. tadi seperti kasus sudah minum obat, kemudian mungkin Tetap ada aja. ya hormon yang Hmm, berbeda mempengaruhi hmm, kesehatannya. Jadi udah minum pil, kemudian berhenti, kemudian minum lagi, keluar kemudian lagi. darahnya malah nggak keluar-keluar. Kan bahaya Hmm. juga. Tapi Iya. tiba-tiba ditunggu mampetnya nggak berhenti-berhenti, sementara harus segera segera ke Madinah atau segera pulang. Padahal Hmm, belum ifadah. Gitu. Kalau kemudian nanya tawaf wada itu tawaf yang mau berpisah dari tanah haram, tapi sudah tawaf ifadah, nggak apa-apa, tidak perlu tawaf wada, tawaf perpisahan gitu ya. Ya gitu, makanya kebanyakan itu pengen sepanjang haji dia tidak amen. Ya, biar makanya harus mengikuti konsultasi. seluruhnya ya. Ya, Hmm, harus hmm, konsultasi ke dokter. Ya sama hmm, sih ketika umroh juga harus tahu umroh hmm, akan berapa hari, kemudian nanti pas hari itu kebiasaan men apa tidak. hmm. Yang mungkin agak repot, orang yang mainnya tidak rutin tiap bulan. Ya, Nah, gitu. betul. Tetap juga Nggak harus bisa konsultasi. diprediksi. Hmm. Iya, tidak bisa diprediksi. Iya. Tetap juga harus konsultasi ke medis. Tidak bisa Hmm. kita ngarang-ngarang sendiri. Khawatirnya ya itu tadi kerepotan. Iya betul. Apalagi kemudian sampai mengotori masjid gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Oke, baik Bunda. Terima kasih sudah merespon soal itu. Teman-teman yang mau bertanya seputar fikih haji perspektif perempuan juga boleh di kolom komentar, di kolom chat, ataupun mungkin bertanya secara langsung ke Bunda Itoah. Silahkan. Dan Bunda tadi menarik ya soal apa? Soal keamanan perjalanan gitu, Ya. baik keamanan secara harta, secara jiwa, dan juga secara kehormatan. Nah, beberapa minggu yang lalu kan sempat ramai kasus soal pelecehan ya perempuan yang terjadi di Mekah itu ketika melakukan umroh atau haji kalau nggak salah. Nah, itu kalau menurut Bunda responnya kayak gimana kalau terjadi pelecehan ataupun apa ya eh, kekerasan terhadap perempuan di dalam rangkaian kegiatan apa ya ibadah haji atau umroh gitu. Eh,
sangat tidak terpuji ya, Masya Allah, sangat memalukan. Apalagi saya ini juga ada di BBC News Indonesia, ini ada beritanya Mbak Fitri. Memang dalam masalah kasus pelecehan seksual ketika di Tanah Haram, ketika melakukan ibadah haji, itu sepertinya ditutup-tutupi. Ya. Karena biasanya kalau di Tanah Haram itu begini, ada mitos seperti ini. Ayo awas tergantung amal perbuatan ketika tidak haji. Ya betul. Pernah dengar ya? Ya, Pernah sering dengar? banget, Bun. Sering. Iya, maksudnya pernah dengar bahasa-bahasa seperti itu. Saya Iya. juga sempat dengar, misalnya Mm, kalau dulu saya sih dibuat kayak guyonan gitu. Oh, saya melihat mm, orang bertengkar, saya melihat begini. Kok saya nggak melihat sih? Masjid itu kan sangat luas ya, sehingga kadang-kadang ya. tahu berbagai macam orang gitu. Mm, Oh, kamu lihat hal yang aneh ya? Oh, itu memang tergantung amal perbuatan kamu waktu di rumah bagaimana, makanya lihat-lihat seperti itu gitu kan. Apalagi misalnya diperlakukan jahat oleh orang, oh kamu berarti dulu mm. waktu di rumah jahat juga. Akhirnya kan Kayak tidak seolah-olah berani diwajarkan ya, Bun ya. ya, atau Mm, kemudian tidak berani untuk cerita, atau mm, kemudian ketika cerita nanti malah balik perempuan yang disalahkan. mm, Kamunya sih biasalah keganjenan, mm. atau kamunya sih pakai baju apa sih, kamunya bagaimana sih, kayak gitulah, kayak gitu. Nah, dalam hal ini mestinya saya teringat bahwa haji periode sekarang itu motonya ramah lansia. Nah, memang sangat setuju sekali. Karena apalagi sekarang itu kan ini mendahulukan orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah lama menunggu giliran haji ya. Saya mengapresiasi sekali dan sangat-sangat setuju sekali, banyak sekali jamaah haji yang sepuh-sepuh sama tersesat. Karena masjid Iya. itu luas, Masjid Madinah, Masjidil Haram, sehingga kadang-kadang mestinya lurus, belok ke kiri, kemudian lurus lagi, sampai kemudian tersesat. Saya dulu Alhamdulillah saya dulu sempat jadi petugas haji, jadi sering menolong orang yang tersesat. Mhm. Tapi saya bukan protes sih, ngeluh waktu dikontak oleh Mhm. bapak saya kepengen menghatamkan Al-Quran di Masjidil Haram, saya kepengen memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Tapi kok kerepotan ya, gimana? Ini kok banyak orang tersesat, banyak orang-orang sepuh yang kemudian tiba-tiba kesulitan jalan. Akhirnya saya dikasih masukan, ibadah kamu karena saya petugas tidak memperbanyak bacaan Al-Quran. Ibadah tidak hanya baca Al-Quran, tidak memperbanyak sholat di depan Ka'bah. Tetapi ibadah kamu adalah ya itu tadi, menolong orang yang Oh. tersesat, menolong lansia. Sekarang, Mhm. bisakah kemudian ramah perempuan? Jadi Mhm. haji ramah perempuan. Iya betul. Menarik nggak Mbak Fitri? Iya menarik banget. Dan itu belum ada berarti, Bun ya? Ya istilahnya, karena aslinya sesungguhnya ada kasus-kasus pelecehan seksual itu, Mhm. Mhm. cuman tidak diungkapkan di publik. Yang ini Mhm. ada pada waktu bahkan tahun-tahun akhir-akhir ini 2018, 23 ya? 2022 gitu ya. Mhm. Jadi pelakunya itu maksudnya korbannya tidak hanya Indonesia, atau Mhm. pelakunya tidak hanya dari orang Arab atau orang lain, kadang-kadang Mhm. sama-sama Indonesianya. Mhm. Makanya tadi kiat-kiatnya supaya aman, misalnya ketika tawaf, terutama yang rawan itu ketika berdesakan. Iya. Berarti ketika tawaf atau di Masjidil Haram masuk ke arena tawaf, itu harus dipastikan dengan mahram atau dengan suami, tidak boleh lepas, atau kemudian dengan teman-teman perempuan yang berani dan bisa gitu. Mhm. Caranya bagaimana? Tidak boleh lenger. Ngerti lenger nggak Mbak Fitri? Ngerti Enggak lenger? tuh. Lenger tuh jalan karena banyak orang kemudian melihat ke sana kemari. Oh, Akhirnya ke sana ini kemarin terpisah dengan serangan. rombongan. Nah, Mhm. gitu. Mhm. Jadi Mhm. Ya mulai paham paham. masuk tuh ya, misalnya biasanya ketua rombongan atau yang akan memandu toaf umroh ini mau memasuki Masjidil Haram. Awas nggak boleh pisah. Satu di antara yang lainnya nggak boleh pisah. Misalnya yang agak sepuh atau yang agak lambat jalannya bergandeng tangan dengan teman perempuan yang kuat. Misalnya saya kecil, berarti Mhm. bergandeng tangan berdekatan dengan teman perempuan yang tubuhnya lebih besar gitu. Mhm. Karena saya juga sempat begitu masuk arena tawaf, tapi itu tawaf ifadah ya, tawaf rukun, jadi bejubel sekali. Sudah masuk, sudah mengelilingi Ka'bah 2 kali, itu kepental, tidak bisa terpisah, tidak bisa muter.
karena saking banyaknya putaran, terpisahnya tuh karena saking padatnya, terpental karena jamaah haji laki-laki yang tubuhnya besar sekali, saya kepental keluar dari putaran. Itu akhirnya saya terpental dan agak sesak dadanya. Kemudian saya bilang ke teman, kita keluar saja. Ini nggak bisa, ini membahayakan sekali. Akhirnya saya keluar, akhirnya dari atas tawafnya sampai lebih jauh lagi. Iya. Jadi misalnya tawaf biasa gitu ya, itu bukan tawaf ifadah, biasanya ya memang jamaah haji semuanya akan mencari waktu yang senggang. Tapi semuanya cari yang senggang, ternyata malah padat Akhirnya semua. rame. Iya. Jadi harus dipastikan misalnya tawaf biasa, tawaf umroh bukan tawaf ifadah gitu ya. Jadi harus dipastikan misalnya bersama dengan jamaah kita sendiri, dipastikan jauh dari jamaah yang agak mencurigakan misalnya. Atau kemudian dari jamaah yang agak mencurigakan atau kemudian tiba-tiba jalannya cepat. Jadi itu kita agak bukan mundur sih, agak lambat jalannya. Bagaimana supaya kita terhindar dari jamaah haji yang kita curigai. Gitu. Di antaranya seperti itu. Atau kemudian misalnya ketika sa'i dari tawaf kan, selesai tawaf, kemudian sunnah melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf, sholat kemudian di dekat makom Ibrahim, Hijr Ismail, kemudian kita lanjut melakukan sa'i lah. Kalau mau sa'i, kita minum dulu, minum air zam-zam, kita bawa korma ya, kita makan korma dulu, mempersiapkan melakukan sa'i. Karena kalau sa'i itu memang aslinya dulu bukit ya, bukit itu gunung kecil, ya naik turun. Tapi sekarang karena sudah termasuk di dalam masjid, jadi tidak terasa naiknya. Tetap naik, tetapi mungkin tidak seperti zaman dulu. Gitu. Tapi tetap naik. Jadi dipastikan harus kuat. Nah, kecuali yang memang sudah lansia atau sudah nggak kuat, itu di sana ada jasa pakai kursi roda. Tapi kalau misalnya kita yang masih muda bisa pakai jalan kaki saja. Nah gitu tadi, kalau misalnya ada tiba-tiba jamaah yang kemudian sa'inya jalannya cepat, kadang kan orang yang tubuhnya besar itu nggak cepat pun kelihatan cepat ya. Kelihatan Iya, cepat betul. kemudian kayak mau nabrak-nabrak orang gitu. Kita agak Langkahnya minggir, lebih besar. kita ketakutan. Duh, padahal dia mungkin nggak cepat, jalannya memang seperti itu, tapi tubuhnya sangat besar. Jadi pokoknya tidak seperti tubuh-tubuh kita yang kecil gitulah. Kita agak jalannya pelan atau agak minggir, menghindari dari hal-hal yang kemudian kayaknya membahayakan. Itu makanya ketika tawaf, sa'i itu harus selalu fokus ya. Ya tadi untuk usaha untuk fokusnya baca doa. Di antaranya seperti itu. Nah, tentang pelecehan seksual yang terjadi di sana, itu kalau saya sih, kalau boleh usul gitu ya, bukan usul sih, istilahnya berpendapat, ini termasuk kategori amnutorik, yaitu masuk di dalam istitoah. Istitoah mampu haji, tapi mampu kedua negara memastikan aman melakukan tawaf, aman melakukan ibadah sa'i. Ya berarti harus banyak berunding, bernegosiasi antaranya pengurus haji Indonesia dengan Saudi Arabia. Ya mungkin harus dijelaskan bahwa jamaah haji Indonesia orangnya kecil-kecil. Jamaah haji Arab Saudi orangnya besar-besar. Mungkin di antaranya seperti itu. Kemudian harus saling memberikan kenyamanan. Masa perbuatan yang tidak senonoh di depan Ka'bah Iya, betul. itu termasuk penistaan agama apa tidak? Padahal masuk Masjidil Haram itu adalah tempat yang paling aman. Nah, itu. Harusnya. Ya mungkin ada sebagian yang sampai kemudian mengalami trauma. Kemudian akhirnya ketakutan. Ya karena terjadinya di tanah suci, terjadinya di depan Ka'bah, jadi dia kayak mengalami trauma gitulah. Bahkan jamaah haji mana ya Sulawesi kalau nggak salah itu katanya sampai dibui, di penjara. Ya pelakunya yang dari Indonesia itu. Nggak tahu itu yang korbannya Indonesia apa bukan. Itu memang harus selalu dihimbau, selalu dijelaskan oleh pihak-pihak yang menjadi petugas haji. Misalnya Nyun Sewu,
biasanya pelakunya adalah laki-laki. Berarti yang Iya. banyak menghimbau laki-laki dong. Katakanlah, Laki-laki lagi. iya, harus menahan, harus memberikan kenyamanan kepada perempuan. Satu, tenaganya, kedua juga kalau perempuan kan rawan gitu ya. Bagaimana supaya tercipta keadaan yang nyaman dimanapun berada. Itu Mbak Fitri. Oke, ya terima kasih Bunda. Menarik ya. Tadi motonya selain ramah lansia juga harus ramah terhadap perempuan gitu karena Ya. ternyata kasus-kasus Hmm. pelecehan juga terjadi. Kalau bisa saya tambahkan itu Hmm. yang diceritakan yang di apa namanya BBC News Indonesia itu kan memang pelecehan seksual yang mengerikan ya. Hmm. Silakan baca saja Hmm. Iya. di Februari 2023. Hmm. Kalau Iya. waktu saya sendiri begini Mbak Fitri. Hmm. Satu ketika ada himbauan tidak boleh keluar dari jamaah haji perempuan, tidak boleh keluar dari hotel. Karena kemarin baru saja ada jamaah haji Indonesia yang diperlakukan tidak senonoh, terjadi pelecehan seksual oleh laki-laki Arab. Jadi disikap, dipeluk, disikap gitu, nggak tahu di jalan mana gitu. Jadi jamaah haji perempuan tidak boleh keluar. Kata saya sampai begitu, loh, kok yang nggak boleh keluar perempuannya? Perempuan. Saya waktu itu juga sempat protes, Hmm. tidak boleh pakai pakaian ketat. Saya pikir Hmm. jamaah haji Indonesia nggak ada yang pakaian ketat. Hmm. Mungkin Iya. ya, nggak tahu sih, Masya Allah. Ada sih nggak ketat, tapi mungkin orang Indonesia itu apa ya? Ya pakainya wajar-wajar seperti itu Iya, kan ya. Padahal kalau sehari-hari. orang Arab, ketatnya orang Arab karena memang nyun sewu, tubuhnya mungkin gemuk-gemuk ya, ya nggak bisa ketat Hmm. dong. Hmm. Gitu. Iya. Ya. Itu sampai kemudian tidak boleh keluar, sampai kemudian hari tertentu ada pengumuman lagi sudah bisa, tidak boleh keluar malam, tidak boleh keluar menggunakan pakaian yang ketat, sampai kemudian saling apa namanya, saling melihat kamu ketat nggak, padahal sih dilihat juga nggak ketat kan, karena pakaian itu sudah dihimbau jauh sebelum keberangkatan kan, itu yang di luar keluar perempuannya, itu saya mengalami sendiri, padahal Padahal pelakunya alam yang laki-laki. jadi korban itu di mana gitu nggak jelas gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi bukan laki-lakinya nggak boleh keluar, perempuannya Hmm. nggak Iya. boleh keluar. Nah, kasihan sekali. Sama-sama pengen ibadah kok, sama-sama Hmm. sudah nunggu berpuluh-puluh tahun. Iya, selalu ya Bun ya dari Ya, dalam setiap kasus pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan tuh yang dihimbau, yang diatur, pada iya. akhirnya tetap perempuan lagi gitu, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Menarik Hmm. banget. Oke Bun, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ikut ngaji hari ini. Ya, Aku bacakan ya Bun ya. ya. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya bagaimana hukum umrohnya ketika awal tiba di Haramain sudah uzur lalu berikhtiar minum obat, alhasil darah haidnya berhenti. Namun ketika sholat tawaf wada karena berhenti minum obat keluarlah darah haid lagi. Padahal kalau dihitung dari darah haid pertama sampai berhenti darah ketika minum obat dan keluar lagi darah ketika sholat tawaf wada belum genap 15 hari gitu. Jadi apakah itu masih dihitung apa haid atau bisa dihitung istihadah gitu. Jadi kayak tadi kasusnya hari ini minum selesai besoknya nggak minum Ya, ya. keluar lagi kayak gitu-gitu. Iya, iya. Ya Hmm. kalau melihat tadi yang ditanyakan sih karena belum Hmm. 15 hari, berarti ya Hmm. maksudnya darah istihadah. Kalau jelas Hmm. darah istihadah, ya tinggal disumpel saja, kemudian pakai pembalut yang kenceng, kemudian kita bisa melakukan tawaf wada. Gitu. Maksudnya sih kenapa pembalut? Ya karena kan khawatirnya jangan sampai menetes ke masjid gitu. Gitu. Motor ya Bun ya. Oke, Iya. itu Kak siapa tadi Kak Sri Rahayu. Ada juga yang bertanya dari Kak Utami. Assalamualaikum, izin bertanya. Ada saudara yang takut untuk berangkat umroh katanya Bun. Karena adanya pernyataan bahwa ketika pergi haji atau umroh sering terjadi sesuatu yang merupakan balasan dari Tapi perilaku itu. kita. Di, mohon penjelasannya gitu. Jadi karena merasa takut di sana akan mendapatkan balasan gitu. Jadi Ya. takut untuk berangkat haji. Betul, betul, betul. Itu juga saya mengalaminya. Maksudnya mengalami itu sempat juga mau ibadah haji itu saya bertanya, bukan bertanya sih, tapi banyak nasihat-nasihat dari nyai, kiai Hmm. gitu.
Kemudian saya kaitkan, iya gimana sih itu? Katanya hati-hati kalau di Mekah itu dulu di rumahnya pernah melakukan apa gitu ya. Eh, saya bisa menjelaskan, saya tidak memiliki takbirnya, tetapi masuk akal, maksudnya masuk akal yang saya pahami gitu. Jadi ketika di Masjidil Haram, ya karena mau ibadah ya, ibadah haji maupun ibadah umroh itu kan memenuhi panggilannya. Makanya kan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan ibadah haji gitu kan, berarti kan panggilan Tuhan kayaknya. Jadi banyak membaca istighfar ketika di Mekah, ketika di Madinah banyak membaca sholawat, banyak berdoa. Ya tadi misalnya yang mungkin yang dikhawatirkan kan kayak kesalahan-kesalahan ya, khawatirnya nanti apa namanya hukum karma gitu kan, atau sebabnya di rumah Takutnya, ngapain, nanti ya. akibatnya di tanah suci gimana, ya itu tadi banyak membaca istighfar, ya bertobat istighfar insya Allah. Makanya saya nggak percaya kadang-kadang ada jamaah haji tahu begini, nggak pernah tahu saya. Maksudnya akhirnya nggak pernah tahu itu ngarang apa enggak, nggak ngerti Allah alam ya. Ya karena kan orang bermacam-macam dan di sana juga orang masya Allah, dan tidak Banyak. semuanya bermadhab Syafi'i. Bahkan kalau saya katakan berjuta madhab. Kita tidak boleh kemudian berjejer dengan jamaah haji selain di Indonesia. Kalau Indonesia kan mayoritas Imam Syafi'i ya. Kemudian beriringan dengan jamaah haji dari India, dari mana itu pakaiannya atau wudhunya atau tayamumnya macam-macam, ya kita diam saja, tidak perlu mengingatkan atau apa. Yang lucu kadang-kadang jamaah haji Indonesia tiru-tiruan. Oh iya, mana yang lebih mudah diikuti ya, Iya, Bun? kayak gitu. Menghadap apa namanya, nyampe di Bekasi, menghadap sholat tuh, menghadap utara, menghadap timur. Loh Bu, kok menghadap ke situ? Loh, di Mekah itu bisa menghadap kemana saja? Karena di Mekah itu menghadapnya kan Ka'bah. Iya, Jadi Kak, kan dari menghadap kemana saja. Ini nggak ada Ka'bahnya. Menghadapnya ke arah yang ada Ka'bah. Kadang-kadang itu masih ngeyel. di Bekasi. Biasanya ya orang awam lah. Ada lagi Oke. Mbak Fitri? Oke, terima kasih Bunda. Jadi apa tadi ya, sebenarnya kalau misalkan emang sudah mampu segalanya, jangan takut ya Bun, Ya, untuk berangkat ya berangkat aja gitu umroh, ya. umroh ya. Tapi Tadi yang ditanyakan umroh kan. Kalau haji kan daftar umroh. tunggunya lama sekali Iya, ya. Ya, betul. makanya sekarang banyak sekali orang yang melakukan ibadah umroh karena menunggu haji lama. Nggak usah takut, nggak usah was-was. Dipersiapkan mentalnya, kesehatannya, jangan takut dibales. Banyak istighfar, banyak berdoa, banyak bertaubat di sana. Semoga Oke, nanti justru semoga tadi apa namanya mendapatkan pahala umroh yang mabruroh gitu kan. amin. Ya Umroh yang justru bisa dijadikan ini ya Bun, apa, tempat untuk bertaubat itu ya, untuk iya bertaubat dan meminta ampunan. Oke Bunda, ini udah 2:49, tapi ada satu pertanyaan terakhir mungkin ini bisa Bunda respon dan juga nanti bisa sekalian menutup atau closing statement. Nah ini kan sekarang lagi rame soal flexing nih Bunda, pamer-pamer gitu ya. Nah jadi ada yang bertanya gimana hukumnya umroh atau haji itu niatnya yaitu untuk pamer itu, untuk supaya saya udah haji nih, saya udah umroh nih, kayak gitu. Nah, kalau menurut Bunda responnya gimana nih soal flexing ini, pamer-pamer kayak gini? ya, tidak bisa ya, tidak Hmm, diperkenankan apalagi di dalam ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, hmm. karena Allah manusia diwajibkan melakukan ibadah haji. Ya berarti bukan karena supaya, oh ya mungkin orang kampung supaya dipanggil Bu Haji ya, Iya, atau Pak Haji. Terus iya, kemudian supaya titelnya kan ada hajinya gitu ya. mhm. Biar nanti pas dipanggil tuh ada hajinya gitu. Iya gitu ya. Kan bisa mungkin ya, makanya tadi harus apa namanya dikasih masukan-masukan bagi petugas haji karena ya harus banyak meminta nasihat, meminta masukan, atau kemudian tidak mau meminta nasihat berarti petugasnya
tugas hajinya yang banyak kasih pengarahan. Tapi kalau di dalam hati mana orang tahu niatnya Iya. orang ya. Tapi Bener. maksudnya diarahkan untuk niat karena lillahi ta'ala. Karena rukun Islam kemudian termasuk bukti bahwa kita mengagungkan kebesaran Allah. Karena Ka'bah kan termasuknya syairillah itu. Jadi harus niat lillahi Ya. ta'ala ibadah. Kan janjinya ketika haji mabrur wal hajju al mabruru apa? Laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Tetapi maksudnya haji mabrur yang seperti apa? Setelah melakukan ibadah haji, tambah baik, tambah peduli, Iya, iya, tambah iya. empati, tambah katakanlah tambah muslih, tambah soleh, itu tanda-tandanya memperoleh haji atau umroh mabrur. Berarti kan jelas tidak sombong, tidak kemudian tadi Mbak Fitri bahasanya ya karena pamer gitu ya, Pamer ya. ya gitu. Ya memang harus, makanya harus sekarang misalnya Mbak Fitri gitu ya, belum kepikiran haji ya, mungkin sudah ya, tapi harus banyak menggali ilmunya. Terutama ibadah haji itu karena ibadah fisik, Mbak Fitri. Harus dalam keadaan masih muda. Makanya Mbak Fitri dari mulai sekarang niat saya semoga Doain Bunda. iya, maksudnya entah di menabungnya atau iktikadnya, karena haji itu ibadah fisik. Ya bayangkan, tawaf, muter-muter fisik. Ka'bah itu besar sekali. Kemudian sa'i, sofa marwah, 1, marwah sofa 2, itu juga fisik. Biasanya yang akan terasa berat sekali itu ketika sa'i, karena naik. Saya dulu kaki saya itu pas putaran ketiga, pas sa'i, itu di betis itu kayak ada batu besar gitu. Kok kayak ada batu besar Langsung sih? ini ya. Merongkol gitu. Ya tadi harus latihan jalan. Karena banyak juga orang yang kemudian jumawa gitu. Ibu nanti di waktu haji itu banyak jalan kakinya. Ah tenang, saya biasa jalan kaki ke telar. Ngerti telar nggak? Itu orang yang banyak sawahnya. Biasa jalan kaki menuju ke sawah, sawahnya banyak berhektar-hektar, itu biasa ngelilingi sawahnya, kontrol gitu. Nyampe sana tidak sama beratnya jalan kaki mengelilingi sawah dan beratnya jalan Sama. kaki sa'i atau tawaf itu Iya. berbeda. Ya yang penting tapi nggak perlu takut, kalau misalnya tidak bisa ya ada jasa kursi roda ada. Bagaimanapun adalah tidak perlu ditakutkan, dan haji adalah ibadah, umroh juga ibadah gitu. Oke, terima kasih Bunda. Jadi ini karena lagi rame sih sekarang kayak tren-tren gitu loh, haji atau umroh itu dijadikan tren gitu Oh untuk gitu ya? pamer itu, Ya untuk iya pamer. sih. Kadang-kadang apalagi ya saya bisa Hmm, memahami. hmm, Satu lagi bagi yang ibadah jamaah haji maupun umroh tidak diperkenankan berkata kotor, berkata jelek, berkata sesuatu yang menjijikan gitu. Kadang-kadang ada saja. Ya maksudnya bagaimana meminimalisir hal seperti itu. Karena dulu waktu mau berangkatnya tidak aktif ikut manasik haji atau tidak memperhatikan gitu ya. Kadang-kadang ya pokoknya harus sabar, yang bukan biasa sih, harus dilatih tidak membiasakan bersuara kenceng, harus dilatih tidak membiasakan tidak bertengkar. Karena masuk eskalator, masuk ke lift, itu kadang-kadang berebut. Tubuhnya sudah masuk lift, tasnya masih di luar Mbak Fitri. Udah ditarik. Udah kayak naik Karena kan KRL ya Bun. begini Mbak Fitri, karena jamaah haji itu akan akan berkumpul, misalnya orang Cirebonnya, orang Indramayu, orang Jamblang, orang Pleret, orang Cianjur, orang mana, yang kemudian memiliki karakter, memiliki tingkat kesabaran dan tidak sabarnya tuh macam-macam. Ya menarik menarik. Oke Bunda, terima kasih sudah berbagi dengan kami ini 255, mungkin ada 5 menit terakhir. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi silahkan, atau kalau enggak nanti
dan tiba-tiba kepikiran nanti bisa bertanya langsung ke Bunda Toah melalui media sosialnya karena Bunda Toah juga aktif live Instagram dan sebagainya di Instagram ya Bun. Jadi bisa cari Instagramnya ya Bunda Toah Zafar. Nanti teman-teman bisa DM atau apa melayangkan pertanyaan-pertanyaan seputar apa fikih haji ataupun yang lainnya ya Bun ke Instagram atau ke media sosial Bunda Toha yang lainnya. Bunda, barangkali ini karena masih ada waktu 4 menit lagi, barangkali Eh, ada yang mau disampaikan lagi terakhir hmm, seputar fikih haji perspektif perempuan hmm. dengan senang hati, silakan. Eh, Kalau bisa sih, tapi sepertinya saya lihat sudah beberapa petugas haji perempuan. Tapi Hmm, diperbanyak lagi petugas haji perempuan. Karena jamaah haji Indonesia kebanyakan perempuan. iya, iya. Dan memang kesadaran untuk peduli itu Masya Allah. Mhm, Ya Allah, saya itu kan petugas, membantu petugas kloter ya. mhm, Padahal sudah disetting sedemikian rupa, satu kamar isinya 7 orang. Ada yang muda, ada yang sepuh. Jadi yang sepuh, satu kamar itu orang-orang sepuh, ada yang mudanya. Itu banyak sekali yang mudanya itu kurang peduli. Kenapa? Ya mungkin teman baru, bukan orang satu desa, bukan tidak kenal sama sekali kadang-kadang. Misalnya mhm, hanya satu Cirebon atau satu kabupaten Sukabumi, Cianjur gitu, tidak kenal sama sekali. Kemudian ya itu. Padahal sudah dipesan nih, ini nanti yang muda berarti membantu yang sepuh. Banyak juga jamaah-jamaah haji yang udah sepuh gitu ya. Dia tidak hanya sepuh sih, nyampe di sana jauh dari ekspektasi, jauh dari ya, bayangannya, ruwet lah, makannya nggak enak lah. Nah itu, bahasanya tidak enak. sulit. Jadi keingatan rumah, tidak doyan makan, akhirnya Mhm, jatuh sakit. gitu. Saya tuh dulu membantu petugas kloter keliling ke kamar-kamar, mana yang tidak bisa ke Masjidil Haram, mana yang dalam keadaan sakit. Itu saya saya tangani, saya bimbing gitu. Padahal kata salah satunya ya teman saya juga, nggak usah diurusi, ini ada ketua rombongannya. Saya jawab, Ibu, saya juga petugas, nggak bisa juga mengandalkan ketua rombongan. Ketua rombongan Mhm. itu juga dapat honor, nggak bisa saya. Tapi saking banyaknya jamaah haji yang kemudian orang tua dan tidak mendapatkan kepedulian, itu ya kasihan sekali, banyak yang sakit. Dia sakitnya tadi karena nggak doyan makan, keingatan rumah, nggak doyan makan, akhirnya lemes jatuh sakit. Itu. Jadi harus diperbanyak lagi melihat kebanyakan jamaah perempuan, berarti diperbanyak lagi petugas Petugas perempuan. perempuan. Hmm, iya, baik. Seperti Mbak Fitri ini Oke. berarti sudah Ya. siap untuk menjadi petugas haji nih. Amin ya Bun ya. Amin. Ini Karena juga harus ada Pak Fakih, Bunda. Ada Pak Fakih, ada Mbak Zahra lagi di Jakarta kayaknya. oh gitu ya. Gitu. Sirnya Silakan keren. Pak. Halo Kang Waki. Materinya keren katanya Bun. Nanti materinya keren. Jadi nanti mungkin untuk untuk memperluas bisa dituliskan juga ya Bunda ya. Fikih Haji Perspektif Perempuan. Nanti dikirim ke Siap, Bu siap, Badala. siap. Oke. Baik teman-teman, ini kita udah hampir 2 jam, 1,5 jam lah kita tadi mulai dari jam 1.30, sekarang udah hampir jam 3. Mungkin cukup sekian apa kajian hari ini fikih haji perspektif perempuan. Tentu masih banyak hal yang ingin teman-teman tanyakan. Nanti bisa seperti tadi yang udah disampaikan bisa langsung ke punya itu lewat media sosialnya gitu. Sebelumnya terima Sebentar kasih, Mbak Fitri. sesudahnya terima kasih. Halo? Ya, Kalau iya saya nih, kadang-kadang jarang di IG ya, saya iya. seringnya di Facebook sih. Oh, di Facebook katanya. Jadi Iya. teman-teman boleh ke Facebooknya punya itu ya bisa di kolom komentar ataupun di pesan ya di Ya. inbox gitu ya. Dan juga Bu Nyai ini ada dari apa dari teman-teman terima kasih katanya ilmunya sangat-sangat luar biasa dan apa bermanfaat sekali karena Amin, ini amin, juga amin. salah satu pengetahuan yang penting banget untuk kita ketahui terutama yang mungkin yang akan mendekati pemberangkatan haji atau atau umroh gitu ya. Ya, Jadi itu adalah salah ya. satu ilmu yang bermanfaat.
Sesudahnya terima kasih ya Bunda Toa udah Sama-sama, mau sama-sama. Yang penting untuk berbagi. calon jamaah haji Oke. harus dijaga kesehatannya dari mulai sekarang dan banyak-banyak konsultasi terutama tentang medis atau kemudian yang masih konsultasi ke dokter, jangan sampai nyampe sana kemudian menghadapi masalah yang sangat berat, tanya kemudian bingung, Iya, tanyanya iya. kemana sama petugas hajinya nggak kenal. Kerepotan sendiri ya Bun ya. Ya, pokoknya petugas sendiri. Iya, iya betul. Jadi harus dipersiapkan dengan sangat matang, terutama Ya, soal kesehatan dan ya, juga peran reproduksi perempuan itu ya. Karena apalagi kalau petugasnya lebih banyak laki-laki itu akan agak segan juga mungkin ya, ya ya. Bun untuk bertanya, untuk Dia konsultasi gitu kebanyakan seputar ibadah laki-laki. itu. Mm, mm, mm. Iya, oke. Terima kasih ya Bunda dan Sama-sama, teman-teman sama-sama. semuanya. Mohon Dan maaf yang jangan lupa. sebesar-besarnya masih banyak Terima kekurangan. kasih banyak. Terima kasih banyak, saya juga diberi kesempatan untuk belajar lagi, membuka kitab lagi, sharing lagi gitu. Keren, keren, keren ya. Terima kasih ya Bunda. Teman-teman juga jangan lupa nanti masih ada beberapa sesi untuk ngaji Jogan Ramadan Online ini dan dengan tema-tema yang tentu berbeda juga gitu. Jadi silahkan bergabung kembali dan juga terima kasih kepada Fahmina dan juga Kupi yang sudah mendukung kegiatan ngaji online dengan para ulama perempuan Indonesia ini. Saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika masih ada Sama-sama, banyak sama-sama. kesalahan. Waalaikumsalam.